Shalom. Tahukah Anda mengapa Yahweh menyuruh Abraham mengorbankan Ishak di Gunung Moriah? Bukankah Yahweh membenci pengorbanan manusia? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Lalu, mengapa dia meminta Abraham mempersembahkan putranya yang tunggal, anak perjanjian yang sangat dikasihinya? Jika kita membaca hanya secara pesat atau makna literal, kisah ini tampak seperti ujian iman yang berat. Tetapi di balik kisah ini terdapat sebuah remes atau petunjuk tersembunyi yang luar biasa tentang Hamasyiah, anak yang dikasihi. Yahweh berfirman kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Perhatikan kata-katanya, anakmu tunggal yang engkau kasihi. Ribuan tahun kemudian terdengar kalimat yang mirip di dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ishak menjadi bayangan dari Yeshua Hamasyiah, bukan karena ia mati sebagai korban, tetapi karena ia adalah anak yang dikasihi dan rela menaati kehendak ayahnya. Siapa yang memikul kayu? Ada detail yang sering terlewat di sini. Di dalam Beresit 22 ayat 6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Ishak memikul kayu yang nantinya akan menjadi alat pengorbanan. Bukankah Yeshua juga memikul kayu salibnya menuju tempat pengorbanan? Yohanes 19 ayat 17 dikatakan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah shell atau bayangan yang menunjuk kepada Hamasyiah. Mengapa di Gunung Moriah? Yahweh tidak memilih lokasi secara acak. Beresit 22 ayat 2 dikatakan, pergilah ke tanah Moriah. Menurut tradisi dan kesaksian kitab suci, wilayah Moriah kemudian menjadi lokasi bait suci. 2 Tawarik 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem di Gunung Moriah. Perhatikan pola Elohim. Di tempat yang sama, Abraham hampir mempersembahkan anaknya. Berabad-abad kemudian, korban-korban dipersembahkan di bait suci. Dan tidak jauh dari wilayah itu, Yeshua Hamasyiah menyerahkan hidupnya sebagai korban yang sempurna. Luar biasa. Rahasia yang paling indah ketika Ishak bertanya di dalam Kejadian atau Beresit 22 ayat 7, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab sesuatu yang bersifat nubuatan. Beresit 22 ayat 8 dikatakan, Elohim yang akan menyediakan baginya anak domba. Saat itu yang disediakan adalah seekor domba jantan yang tersangkut di semak. Tetapi perkataan Abraham belum sepenuhnya digenapi. Karena berabad-abad kemudian, Elohim benar-benar menyediakan anak dombanya sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Pesan penting, di Gunung Moriah, Abraham belajar bahwa Elohim tidak menghendaki kematian anaknya. Sebaliknya, Elohim sendiri yang menyediakan korban pengganti. Ini adalah inti Injil Mesianik. Manusia tidak mampu menyediakan korban yang sempurna untuk dosanya. Karena itu, Elohim sendiri menyediakan korban tersebut melalui Yeshua Hamasyiah. Yang menjadi perenungan kita, ketika Abraham mengangkat pisau itu, ia belum mengetahui bagaimana akhir ceritanya. Ia hanya percaya kepada Yahweh Elohim. Seringkali kita juga berjalan tanpa memahami seluruh rencana Elohim. Namun kisah Moriah mengajarkan satu hal. Ketika ketaatan bertemu dengan iman, Yahweh Yireh
Yahweh akan menyediakan. Haleluya. Abraham melihat seekor domba jantan di semak. Kita melihat penggenapannya dalam Yeshua HaMasyiah, anak domba Elohim yang disediakan bagi dunia. Haleluya. Baruch haba Beshem Yahweh. Shalom.